Pada video kali ini, saya mau ngebahas mengenai pupuk anggrek alami penumbuh tunas anggrek dan penumbuh akar anggrek yang cepat. Ya, ada dua macam pupuk yang bisa dibuat dari bawang merah ini. Pertama dari bawang merahnya langsung atau dari rebusan kulit bawang merahnya. Nah, saya mau ngebahas yang dari bawang merahnya langsung ya. Ini takarannya 1 siung bawang merah ya untuk 1 liter air, di blender, saring. Nah, siramkan langsung ke anggreknya, ke media tanamnya, ke bagian akarnya. Bisa disemprot, bisa disiram, dikucur gitu ya. Jangan kena tunas yang baru numbuh, jangan kena mata tunas. Misalnya di sini ada tunas anggrek, kalau Cattleya ya, biasanya nonjol-nonjol. Kalau anggrek bulan mah nggak ada tunasnya. Jadi langsung siram ke akarnya ya, atau disemprot, tapi perhatiin langsung semprot ke bagian akarnya. Aduh, silau deh ya. Ke bagian akarnya, jangan deket, jangan kena daunnya, apalagi kena tunas anggrek. Biasanya sih Cattleya atau kayak Catasetum tuh ya, kalau masih kecil jangan. Karena bakalan gosong efek panas dari bawang merahnya. Nah, kapan saya pakai pupuk dari bawang merah? Ini kan buat numbuhin akar tanaman, gak cuma anggrek sih, numbuhin akar tanaman dengan cepat, numbuhin akar anggrek cepat ya. Jadi saya pakainya untuk anggrek yang bandel, udah lama gak berbunga, misalnya anggrek Cattleya. Kemudian kalau mau dipakein anti fungi, antibakteri, pakai bawang putihnya. Takarannya separuh dari bawang merahnya. Jadi ininya nanti separuh bawang putihnya ya. Kalau misalkan mau bikin untuk 5 liter, misalkan anggrekku kan banyak ya, aku bikin 1 jerigen 5 liter. Jadi bawang merahnya 5. Tapi kalau misalkan gede-gede begini, ini saloten, bawang merahnya gede-gede gini, biasanya aku pakai 3. Terus separuhnya bawang putih ya, di blender. Kemudian disaring, baru siramkan langsung ke anggreknya. Harus ke akarnya, jangan kena daunnya, jangan kena tunas baru numbuh, hati-hati. Soalnya bakalan kosong. Nah, saya pakai ini kalau mau numbuhin tunas dan akar anggrek ya. Misalnya baru saya repotting. Nah, ini anggrek-anggrek Cattleya aku saya repotting 3 minggu lalu gitu ya. Jadi setelah 2 minggu di repotting, bisa disiramkan dengan pupuk penumbuh tunas dan akar dari bawang merah ya. Langsung ke sini disiramkan ya. Hati-hati, nih ada tunasnya. Ini juga ada tunas, jangan kena ya. Ini cepat dia numbuhin akar anggrek, cepat numbuhin tunas anggrek. Karena di dalamnya ada auksin sama gibberellinnya ya, yang bisa merangsang pertumbuhan akar dan tunas tanaman dengan cepat. Ya, berikutnya yang saya kasih pupuk dari bawang merah adalah untuk anggrek-anggrek yang bandel, susah dibikin berbunga. Ya, misalnya kayak Cattleya aku dulu 3 tahun ku pelihara, kok nggak berbunga-berbunga gitu ya, karena saya juga salah naruhnya di tempat anggrek bulan yang tempat sejuk-sejuk gitu ya, nggak cocok. Nah, lalu saya taruh di tempat yang hangat, dan kalau udah musim panas taruh di luar rumah, kena sinar matahari langsung sampai jam 11. Ini anggrek Cattleya tahan, bagus ya. Setelah dikasih pupuk bawang merah, nah akhirnya berbunganya itu amplopnya ada isinya gitu ya, amplop Cattleyanya. Atau yang kalau yang jenis Cattleya nggak ada amplop, langsung keluar dari tengahnya spike-nya gitu. Jadi buat anggrek yang bandel nggak mau berbunga. Berikutnya yang anggrek yang bandel nggak berbunga, ini Lycaste saya, Lycaste lanceolata, saya rawat dari seedling, beli tahun 2015. Waktu itu cuma kecil, tunas kecil doang, tunas pertamanya malah udah hilang ya. Terus bulbnya udah gendut-gendut tuh ya, ada 5. Kalau aku baca-baca dari internet katanya kalau bulbnya udah 6, nggak tahu deh. Jadi ya saya kasih pupuk dari bawang merah ini untuk si Lycaste supaya merangsang pembungaan, supaya keluar bunganya, tujuannya gitu. Jadi saya kasih ke si Lycaste itu ya. Kemudian untuk anggrek-anggrek yang remaja juga bisa
untuk bikin berbunga, numbuhin tunasnya. Tapi hati-hati kalau anggrek seedling jangan dikasih yang dari bawang merah ini, nanti bisa gosong ya. Kayak begini masih, kalau yang masih terlalu kecil, nih kayak yang begini kecil jangan. Lebih baik dari rebusan kulit bawang merahnya supaya aman ya. Nih kayak pandu rataku, akhirnya dia numbuh 2 tunas tuh ya. Dan akarnya juga udah pada numbuh. Dulu lagi saya taruh di pot ini nggak ada akar sama sekali, tunasnya juga kagak ada. Jadi numbuh tunasnya. Nah, terus berbunga tuh Papio pedilumku. Nah, jadi dari bawang merah ini selain numbuhin akar anggrek dengan cepat, dia numbuhin tunas. Ya. Numbuhin tunas, mana lagi ya? Anakannya numbuh ya kayak yang itu. Terus waktu itu anggrek bulanku yang akarnya berapa ya, sedikit 2 apa cuma 1 gitu ya. Setelah disiram sama pupuk dari bawang merah, bawang putih, utamanya sih bawang merah ya, akarnya udah banyak ya. Ini dulunya nih yang apa tuh, akarnya bermasalah, warna pink gitu, kena rot-rot, kena cendawan ya. Saya rawat pakai obati pakai baking soda, air cucian piring, cairan pencuci piring 1-2 tetes, baking soda sama minyak goreng gitu ya. Ini apa namanya, formulanya goyang dompet. Akhirnya sembuh. Terus saya mau perbanyak akarnya, ya udah saya siram pakai pupuk dari bawang merah. Terus akarnya udah gondrong dong, banyak, cepet deh numbuhin akar anggrek tuh ya. Tuh akarnya banyak ya gitu. Jadi gunanya bawang merah itu mantep, dia cepet, nggak hanya untuk anggrek ya, tapi untuk tanaman lain kalau misalkan ada mau ditumbuhin akarnya ya, tanaman buah mau ditumbuhin akarnya, bagus pakai bawang merah. Nah, untuk itu hal yang saya sebutkan tadi, saya gunakan bawang merah. Kalau saya mau ambil sisi ekonomisnya, lebih hemat itu pakai pupuk dari rebusan kulit bawang merah, bawang putihnya ya. Karena ini kan udah buangan, saya bikin stok bawang goreng tuh ya, saya kumpulin kulitnya ini jadiin pupuk 1 genggam. Kasih 1 liter air, direbus sampai mendidih, diamkan, dinginkan, lalu saring. Nah, takarannya 1 sendok makan untuk 1 liter air, dicampur lagi ya, baru siramkan ke anggreknya, siram ke medianya. Nah, itu kalau pupuk dari rebusan kulit bawang merah, ini dia nggak keras. Jadi kayak obat, ada obat yang takarannya rendah, ada obat yang dosisnya keras. Jadi ini kalau dari bawang merah ini keras. Saya nggak kasih pupuk dari bawang merah ini untuk anggrek yang lagi berbunga. Anggrek berbunga kan udah tercapai tujuannya ya, bikin anggreknya berbunga. Jadi ini mau bazir lah, dipakein pupuk bawang merah gini. Seperti yang saya sebutkan tadi lah, saya kasih pupuk bawang merah. Lain-lainnya saya kasih dari rebusan kulit bawang merah, lebih ekonomis gitu ya. Kalau kalian nggak bikin stok bawang merah, bisa ke pasar, ke pengepul bawang merah yang kupas-kupasin bawang merah. Nah, kalian bisa minta gratis lah, ini kan dibuang-buang ya. Terus direbus deh, bikin stoknya di rumah buat pupuk anggrek, buat pupuk tanaman kita. Terus ini juga kalau dari rebusannya bisa buat seedling, aman. Kalau dari ini enggak deh, gosong nanti anggreknya. Terus ini kalau yang model-model semi hidroponik ya, saya taruh di sini di wadah begini. Ini yang dari rebusan kulit bawang merahnya ya. Udah dicampur air. Kemudian saya masukin. Ini kata setum, dia rakus air kalau masa pertumbuhan. Di bagian bawah ada, nggak saya bolongin, jadi buat cadangan air. Tapi kalau dia terus kering banget, jadi saya masukin situ ya. Nah, nanti dia nyerap airnya gitu. Ini model-model semi hidroponik. Tuh kan, dah. Tuh ya. Aman deh. Ya, ntar nyerap airnya, pupuknya dia cepet gede. Ya. Ini kalau kata setum begini ya, dalam masa pertumbuhan begini
cukup airnya, dia cepat gede bulbnya. Ini Catasetum tenebrosum. Nah, tuh. Kalau mau cepet ditumbuhin akarnya dari pupuk bawang merahnya. Ya, tapi kalau misalkan Catasetumnya masih kecil, imut-imut, jangan ya. Dari rebusan kulit bawang merahnya aja. Nah, untuk yang mounted orchid yang anggrek-anggrek yang ditempel pada kayu atau pakis, ini juga saya semprot. Cara nyiramnya disemprot ya. Yang saya pakai adalah pupuk dari rebusan kulit bawang merahnya itu. Ya. Kecuali kalau misalkan mau numbuhin akar anggreknya, kalau anggrek yang nggak ada akarnya, ya, baru saya pakein dari bawang merahnya. Terutama kalau anggreknya nggak ada tunas sama sekali, maksudku bulbnya pada gundul. Aduh, silau banget ya. Tunggu. Nih kayak Colegin Sileriana. Nah, cocok nih disemprot ya pakai yang dari bawang merahnya. Biar numbuh tunas baru, biar bangun dari dormannya juga. Ini lagi pada dorman ya. Nih kayak anggrek bulan yang ini ya, saya semprot juga karena akarnya sedikit ya. Kalau ditanam di pot khawatirnya busuk, jadi saya gantung gini, saya montet dengan posisi terbalik. Kenapa terbalik? Supaya numbuh tunas baru. Apalagi kalau dendrobium dia cepat numbuh tunas barunya kalau ditanamnya posisi terbalik begini ya. Jadi saya semprot pakai rebusan kulit bawang merah. Kalau mau cepet ya pakai dari bawang merahnya. Dan kalau digantung terbalik gini aman, jadi nggak ada air yang nyangkut di pangkal daunnya sini. Gitu. Nah, yang tadi Catasetum nyambung lagi. Nih, kalau kecilnya begini ya, tuh kecil banget ya. Hati-hati ini jangan pakai dari bawang merahnya langsung. Sebaiknya dari rebusan kulit bawang merahnya aja, aman. Soalnya nanti kalau dari bawang merahnya langsung, dia bisa gosong, masih kecil. Pokoknya yang seedling kecil-kecil yang keluar dari botolan jangan deh. Ya, emang cepet numbuhin akar, tapi kalau gosong ya mati dong ya. Kalau kalian mau eksperimen silakan dicoba-coba dicampur, bikin perbandingan dari bawang merahnya tersebut, dari ekstrak bawang merahnya tersebut. Kalau saya enggak deh, mendingan aman pakai dari rebusan kulit bawang merahnya. Nah, ini saya mau bikin untuk 5 liter. Jadi 5 siung bawang merah atau bisa 3 siung deh kalau gede-gede yang kayak tadi saya tunjukin ya. 3 siung bawang merah, terus bawang putihnya separuh sebagai anti fungi, anti jamur. Dihaluskan di blender. Ya, pakai airnya sedikit dulu, nanti dimasukin ke jerigen 5 liter ini, dipenuhin sampai airnya penuh buat 5 liter. Kalau lagi ada air cucian beras bisa gunakan nih, kayak saya pakai air cucian beras yang segar. Terus pupuk penumbuh tunas anggrek ini saya nggak diamkan bermalam, karena kalau ada air cucian beras dia bakalan bau ya, bau pup bau apek, pokoknya bau. Pakai air cucian berasnya yang segar aja itu ya. Dan ini nanti pupuknya mau langsung saya siramkan ke anggreknya, ke medianya. Hari ini jadwal saya nyiram anggrek. Nah, kalau kalian mau bikinnya sedikit ya, kalau kayak mau dimasukin ke botol semprot yang 1 liter aja ya, 1 siung bawang merahnya, separuh bawang putihnya gitu ya. Misalkan ada anggreknya hanya 1 atau 2 pot aja yang bandel nggak berbunga atau akarnya sedikit, mau numbuhin tunasnya, semprot langsung tuh ke dendrobiumnya, ke bagian akar ya, disemprot gitu bagian akarnya. Nah, ini terus saya saring sini. Ntar masukin jerigen baru dipenuhin airnya 5 liter ya. Udah saya saring. Nah, ini ampasnya nggak saya buang,
Jadi nanti saya taruh di pot tanaman yang lain kayak dahlia, gladiol, tomat, cabai, 1 sendok saya taruh di atas media tanamnya, terus timbun tanah lagi ya. Ini kan juga pupuk. Atau saya rendam lagi ya semalaman pakai air biasa, nggak pakai air cucian beras lagi, soalnya nanti bau apek. Kalau pakai air cucian beras, pakai air keran, air biasa saya rendam untuk 2 liter atau 3 liter gitu. Ntar saya siramkan untuk tanaman di luar rumah yang lain. Saya kan merawat anggreknya indoor ya, tanaman di luar kayak cabai, tomat, terus apalagi macam-macam. Ini bagus loh pupuknya, jadi jangan langsung dibuang. Saya bisa rendam 2-3 kali gitu ya. Terus pupuknya untuk airnya yang udah disaring buat tanaman lain selain anggrek. Jadi pupuk alami anggrek ya, saya utamakan mau siram untuk anggrek-anggrek yang tadi saya sebutkan ya, kayak untuk Cattleya yang baru di repotting 3 minggu lalu, kemudian untuk Lycaste yang udah bertahun-tahun gak berbunga saya rawat sih dari seedling. Terus untuk anggrek lainnya yang mau saya tumbuhin akarnya dan sama tunasnya juga ya. Nah, begini saya memberikan air untuk anggrek-anggrek saya. Saya merendamnya di pot-pot begini selama 10-15 menit ya. Jangan sampai 1 jam. Waktu itu ada yang ngambek di forum anggrekku jadi mati katanya gara-gara ngikutin YouTuber merendam nyiram anggrek, merendam anggrek pakai air cucian beras dan yang dicampur toge. Kayaknya toge kan bagus untuk penumbuh ini juga kali ya, apa sih, toge mah biasanya dimakan ya. Saya juga baru tahu katanya air cucian berasnya campur toge terus direndam 1 jam. Terus aku bilang, ya Bu, kelamaan kalau 1 jam gitu ya, busuk dong akarnya, medianya terlalu banyak nyimpen air. Nah ini saya rendam begini, ini kan saya merawat anggreknya indoor ya, saya nggak nyiramnya tiap hari. Kalau musim panas seminggu 2 kali. Kalau misalkan kalian merawat anggrek kayak outdoor kan, di Indonesia negara tropis ya, terus siram anggreknya tiap hari, direndam tiap hari ya busuk atuh gitu ya. Kalau misalkan mau direndam-rendam gini mah nggak usah tiap hari ya, kecuali kalau siram anggreknya langsung ke medianya gitu ya bisa tiap hari. Tapi kalau direndam begini nggak usah lama-lama, 10 menit 15 menit udah. Dan saya nggak siram tiap hari gitu ya. Jadi yang salah bukan air cucian berasnya, bukan air rebusan kulit bawang merahnya, bukan pupuk-pupuknya, tapi ini kebanyakan disiram. Anggrek itu dia lebih suka kering daripada terlalu basah. Kalau basah akarnya dia jadi busuk ya, rot busuk. Apalagi anggrek bulan itu sukanya disiram, anggrek bulan, anggrek Cattleya sukanya disiram kalau medianya sama akarnya udah agak kering. Kalau masih basah, anggrek bulan akar masih hijau disiram ya udah busuk gitu. Jadi bukan salah pupuknya ya. Nah, jadi ini saya rendam gini. Anggrek pandurataku ya. Itu Lycasteku, ini Cattleya yang ku repotting 3 minggu lalu. Ini juga hati-hati jangan kena tunasnya nyiraminnya ya. Jadi saya dari ininya, bagian yang nggak ada anggreknya, saya tuang pakai penyiram kembang kecil ini sampai hampir penuh pot luarnya ini. Dah 10 menit saya tinggalin, saya pasang reminder, ntar saya balik lagi, saya tulisin. Kalau kalian mau pakai air bekas rendamannya ini untuk anggrek lain, silakan dicoba. Tapi biasanya saya siramkan untuk anggrek di luar rumah gitu ya, kayak untuk tanaman-tanaman lain ya. Soalnya kalau ada hama ya, nanti dia nular ke anggrek yang lain. Tapi kalau kalian mau pakai bekas rendamannya lagi, silakan. Misalnya untuk Cattleya, nah nanti rendam Cattleya berikutnya, tapi sambil perhatikan setelah diangkat Cattleyanya apakah ada yang terbang-terbang di atas permukaan airnya. Siapa tahu ada hamanya, kalau nggak ada ya udah aman, taruh anggrek berikutnya direndam gitu.